Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan Alhamdulillah komplit hari ini, para lembaga, Karbilu dan seluruh yang hadir, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita lanjutkan fikih Ramadan. Hari ini kita akan bahas tentang zakat fitrah. Tentang zakat fitrah. Jadi zakat fitrah dalam konteks pemahaman fikih Islam itu ada dua sebutan. Yang pertama itu yang disebut zakat al-fitri atau yang sering kita sebut zakat fitrah. Disebut zakat fitrah karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena al-fitr, berbuka, untuk mengakhiri bulan Ramadan sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramadan juga disebut Idul Fitri. Maka zakatnya disebut zakat fitr, zakat fitrah. Juga disebut sedekah al-fitri, sedekahul fitri. Karena perkataan sedekah dalam terminologi syariah hukum Islam juga selalu dipakai dalam pengertian zakat. Kalau perintah zakat dan khudh min amalihim sedekah. Kata sedekah tapi maknanya juga zakat. Ya, Bapak Ibu, zakat fitrah ini hukumnya wajib, ya, dalam sejarah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah berbarengan dengan wajibnya puasa Ramadan, karena memang zakat fitrah berkaitan dengan puasa Ramadan. Lalu berikutnya sekarang dalil yang mewajibkan adanya zakat fitrah. Yang pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar qol farada Rasulullah sallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin alal abdi wal hurri wad dagari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Dari Ibnu Umar diriwayatkan beliau berkata Rasulullah SAW mewajibkan. Jadi di sini pakai istilah fardu. Fardu itu kalau dalam pembahasan hukum ada fardu, ada wajib. Nah, fardu itu wajibnya lebih dari sekedar wajib. Sholat 5 kali itu tidak sekedar disebut sholat wajib, tapi sholat fardu. Sesuatu yang fardu itu ketika ditinggalkan itu rusak agamanya. Maka sholatnya sholat fardu. Jadi di sini Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat fitrah
Yang zakat fitrah itu so'an min tamrin, satu sok dari kurma. Au so'an min syairin, atau satu sok dari gandum. Alal abdi wal huri, wajib bagi setiap hamba saya maupun orang yang merdeka. Sekarang nggak ada ya hamba saya. Wadakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wasawiri wal kabiri, baik kecil maupun besar, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amaro biha ang tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Beliau Kanjeng Nabi memerintahkan agar menunaikan zakat fitrah itu sebelum orang-orang berangkat untuk sholat. Yang dimaksud sholat di sini ya sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi di sini berarti apa? Hukumnya wajib, hukumnya fardu. Wajib bagi setiap muslim besar kecil, laki-laki maupun perempuan, hamba sahaya maupun orang merdeka. Lalu hadis yang kedua dari Abdullah ibnu Umar. Jadi ini Pak yang riwayatke, anake ya riwayatke. Jadi ini eloke sahabat dulu kuwi anak karo bapak kuwi jadi ahli ilmu semua. Mangat billahi bin Umar anna Rasulullah sallam faradha zakat al-fitri min Ramadan. Dari Abdullah bin Umar doaan bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi sudah di bulan Ramadan. Ala kulli nafsin minal muslimin, dari setiap jiwa, ya, setiap jiwa orang muslim, dari orang muslim. Hurin au abdin, baik itu orang merdeka maupun hamba saya, au rajulin awim ro'atin, entah itu laki-laki maupun perempuan, sogirin au kabirin, kecil maupun besar, so'an min tamrin au so'an min syairin. Jadi satu sok dari kurma dan satu sok dari gandum. Hadis riwayat Muslim. Ini juga menguatkan tentang kewajiban zakat. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu di hadis yang ketiga nanti juga menyangkut ini, harta apa? Harta yang dibayarkan untuk zakat dan kadarnya. Ya, kita bicara sekarang jenisnya, ya, jenisnya yang dibayarkan itu apa? Ya. Kalau tadi kan yang disebutkan itu adalah tamrin au sa'irin, kurma dan gandum. Ya. Lalu di hadis Imam Bukhari Muslim diperluas ngan Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu an, yaqulu kunna nahruju zakat al-fitri so'an min ta'amin au so'an min sya'irin au so'an min tamrin au so'an min aksitin au so'an min zabibin. Dari Abu Sa'id al-Khudri adalah kami mengeluarkan zakat satu sok dari makanan pokok. Di sini diperluas apa itu makanan pokok, min ta'am. Lalu atau ya satu sok dari gandum, atau satu sok dari kurma, atau satu sok dari keju
Keju berarti nek nggo wong Arab makanan ya. Makanan pokok ya. Nah awake dhewe ngene apa Bu niku? Roti. Jadi lho ya. Atau satu sok dari kismis. Kismis niku napa? Anggur kering. Saiki kismis iki dienggo roti juga. Tambahan itu ya. Jadi kalau kita perhatikan berarti Kanjeng Nabi ini dhisik dari ya elok ya. Kurma. Dan sementara awake dhewe iki nek buka do nganggo kurma apa ora? Oh, kurmane diganti kolak pisang, pisangnya larang diganti elone larang diganti waloh. Waloh kalau elo niku larang pundi? Larang waloh. Jadi ya kata Nabi itu yang dikeluarkan Said Al-Khudri. Jadi secara umum ya secara umum itu adalah so'an min ta'am, satu sok dari makanan. Yang dimaksud di sini makanan pokok. Lah jenisnya makanan pokok orang Arab saat itu bisa gandum, bisa kurma, bisa keju, mentega itu ya. Lalu bisa yabib ya apa bahasa kismis, anggur kering namanya. Ini ya, anggur kering. Ini bahasanya anggur pengajian deg-degan wae tak tekoki. Soalnya guru bahasa Arab itu kudu luweh apa ya? Luweh paham. Maka Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari beberapa hadis Nabi tadi, maka jenis harta yang untuk zakat itu ketika zaman Nabi wujudnya itu tamar itu apa? Kurma yang masih kering. Nek kurma yang sudah basah itu apa? Rutop. Ini Pak Santi. Jadi tak ulang loh itu. Jadi tamar kurma yang masih kering. Lalu sairin gandum. Ya bibin mentega, kismis, anggur kering. Nah, makna itu akhirnya diperluas termasuk di negeri kita apa zakat fitrah itu dengan to'am, makanan pokok. Makanan pokok itu sesuatu yang dapat dimakan dan menjadi kebutuhan makanan pokok bagi penduduk setempat. Nah, kalau ahli Hijaz mau nyampaikan ya makanan pokok itu isinya apa? Biji-bijian. Sebab yang dimakan manusia itu makanan pokok itu biji-bijian. Nah, sifat makanan pokok itu apa? It'amut ta'am. Ya, sifatnya apa? Sifatnya ya yang tadi makanan pokok ya, yang sifatnya itu seperti tamar, seperti kurma kering, ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah betul-betul masak, tapi nek digambar ke tamar kurma kering, maka punya sifat apa? Awet. Tapi juga sudah siap masak. Nek cara gampange kurma kering kuwi nek kene kan kaya buah-buahan sing wis
kemampu. Kalau buah-buahan kemampu kuwi nek cah cilik-cilik kae dimakan ya sudah enak. Pelem kuwi nek kemampu kuwi nek peleme manis ya sudah manis. Nek pelem yang tidak manis walaupun tidak manis nek buat ibu-ibu sing ngidam ya tetap nek ibu-ibu nyidam pelem kecut kae nek mangan pelem kecut kae tetap rasa kecut apa manis apa. Nah, maka kalau akhirnya itu dipahami dikonversi dalam bentuk makanan pokok kita, itu akhirnya berupa beras, bukan gabah, bukan nasi, tapi beras. Nek nasi kuwi padane rutop kurma yang sudah basah. Nek gabah kuwi padha karo kurma sing isih mentah. Ya, belum masuk istilah tamar. Ya maka ulama sepakat akhirnya beras ya. Kadar zakat fitrahnya apa? 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ya, jadi 1 sok itu 3 apa? Cewok, cawuk apa cewok toh? Cawuk. Cawuk. Ya, kalau gandum setara dengan 2,167 gram, beras 2,5 walaupun sekarang sudah terjadi apa ya? Terus diteliti karena memang kadar beras itu lebih berat dari gandum, ya lah. Padahal ukurannya tidak berdasarkan kilo, ini ukurannya berdasarkan cawukan. Gitu. Kalau Rajismu sekarang menentukan berapa Pak Amir? 2,7. Itu monggo penelitian ya, lulus berlanjut. Atau bisa diganti dengan uang seharga makanan tersebut. Maka Bapak Ibu nanti monggo untuk bisa membayar zakat fitrah karena ini sifatnya wajib ya dibayar. Nah, sekarang pertanyaannya orang siapa yang wajib zakat fitrah itu? Jadi secara jelas zakat fitrah itu diwajibkan oleh setiap orang muslim. Nah, jadi setiap orang muslim khusus untuk orang yang berpuasa itu untuk menutupi kekurangannya puasa. Tuhratan lis-shaim, membersihkan orang yang puasa dari kekurangan-kekurangan. Awake dhewe niki nyatane poso iki ketoke ya sing gawe dosa ketoke. Sing nggih Pak Bu nggih. Isih. Barangkali puasa kita juga tidak sempurna, masih kurang-kurang, maka dipenuhi dengan zakat fitrah ya. Maka kita itu beruntung di Islam itu kekurangan-kekurangan sholat wajib ditutup dengan sholat sunnah, kekurangan puasa ditutup dengan zakat fitrah. Lalu waktu matanil masakin untuk memberi orang miskin. Nah, maka dalam hal ini siapa yang wajib ya tadi tidak kurang. Lalu yang kedua adalah orang yang mampu mengeluarkan zakat. Lah ukurannya mampu itu piye? Ukurannya mampu itu di Pusat Tarjih itu yang berkelapangan rezeki baik laki-laki perempuan dewasa maupun anak. Ya, dasarnya atau ayat 7 liyunfik lu sa'atin min sa'ati. Ini janjano ayat hubungannya karo rumah tangga. Wong lanang ya, orang laki-laki hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi ibu-ibu dengan besok ya, orang laki-laki itu suruh menafkahi sesuai kemampuan. Jadi ibu-ibu ya kudu nampa sesuai kemampuan
suaminya. Nek ngene iki dadi lanang ketoke kepenak ya. Gak banyak dituntut. Lah penerjemahan ayat At-Tolak ayat 7 itu sifatnya umum, punya kemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, termasuk mengeluarkan zakat. Lalu orang yang berkelapangan, punya kemampuan, lalu yang berkelapangan, syaratnya kan punya kemampuan dan berkelapangan. Ya. Siapa itu? Digambarkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud, Ahmad. Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nar. Barang siapa meminta-minta padahal ia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya ia telah mengumpulkan bara api. Jadi di Islam itu ternyata tidak bagus meminta. Yang bagus usaha sendiri. Nong nek wis sugih kok njaluk-njaluk terus, itu di hadis ini dikatakan ia telah mengumpulkan bara api. Maka Bapak Ibu, punten nggih, kita jangan bersikap atau bermental miskin. Faqalu ya Rasulullah wa ma yunihi. Lalu Rasulullah alam apa? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut? Ukuran secukup terus pundi? Masuk bisa nemukan cukup nopo dereng ya Rasulullah, kalau sekarang mungkin ya. Kalau Nabi paling dawuh ayaku lahu sibahu yaumin walailatin au lailatin wa yaumin. Ya, kata Nabi, wong mampu kuwi seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam. Maka para ulama akhirnya menyimpulkan kalau di hari raya tanggal 1 Syawal malam masuk tanggal 1 Syawal, kok orang itu masih punya makan sehari semalam, terus dari makannya itu masih ada sisanya, turahannya, maka dia termasuk orang yang berkemampuan sehingga wajib membayar zakat fitrah. Ada Pak. Nek golek wong kaya ngene Karanganyar ketoke meh kabeh wajib ya kuwi ya. Dosen muka apa adanya. Tidak bisa makan yang tidak ada. Semuanya berarti wajib puasa. Wajib zakat fitrah ketika dia punya persediaan makan yang cukup untuk dimakan sehari semalam pada hari raya Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, saya kira kita semua ini semuanya wajib zakat fitrah. Nah, karena kita itu kelembagaan, nah, maka nanti tolong zakat fitrah itu nanti dibayar lewat layismu umuka. Semuanya ya, minimal kita ya, syukur dengan itu warga. Lalu berikutnya mungkin timbul pertanyaan, bagaimana zakat fitrah bagi yang tidak mampu, termasuk anak-anak di panti asuhan. Anaknya Ustadz Romi kalau Ustadzah Santi kuwi, ini jenengmu Susanti iki jane ora pati ati si ganti Fatimah apa sapa. Siti. Susanti Munawaroh ini tak. Nek Munawaroh kuwi kan pacare Mandra ya. Hah? Munaroh.
Bagi yang tidak mampu, tidak punya nafas sendiri, maka menjadi tanggung jawab walinya. Jadi tanggung jawab walinya. Jadi istri, mamanya, anak kita menjadi tanggung jawab walinya. Kalau anak-anak di panti, anak miskin di panti asuhan, itu tidak termasuk memiliki harta kekayaan. Dan mereka ditanggung nafkahnya oleh panti. Sementara panti itu sendiri hakikatnya tidak memiliki kekayaan sendiri. Sebab kekayaannya panti itu hakikatnya titipan masyarakat, yang menjadi haknya anak panti untuk diberikan anak panti. Maka di kajian tasih itu anak panti tidak wajib diyakati fitrahnya, kecuali kalau anak panti kan duit ya, kurang ngerti ya soal itu duit kan gitu ya. Nah nanti yang anak-anak di dua tempat itu mulai pulang nggak ini? Putri menetap semua Pak, saya yang mudik. Menetap semua sampai Idul Fitri. Wah, luar biasa. Yang putra? Nah ini nanti harus dibagi bodone itu maksudku ya supaya mereka bisa senang. Monggo Bapak Ibu kalau ngersake, monggo bar salat nganggon kuwe makan. Ini bar salat iki marahi sing masak ngene kuwi. Masak ngono. Nanti monggo lah ya, kita pikir anak-anak kita so nganti kelaparan. Kayak Mas Hadi anak kayak Mas Hadi, kuwi pikiran ya. Loro iki dikeke makman, engko sing bayar layismu kan di duit toh. Aku tinggal. Jadi untuk makan sehari ini sekolah ya apa terserah cah loro iki. Dua pondok itu ya diberikan makanan apa dan dia senang ya. Dia senang. Dinasihati untuk silaturahmi ngono Mbak. Dan apa ngerti ngene silaturahmi terus di mitra. Saya jajah wae nek gelem adoh ya ora apa-apa nyanggone Pak Yai Jalwo ngono ya. Mesti dimitrai nang ngene beliaunya pasti gitu ya. Kan enggak apa-apa kali-kali ngono paling ora nunggu Pak. Keretane ganti ijoli beliau umpamanya. Carane ngono kuwi memperkenalkan dia. Kalau biasanya kan anak-anak itu pasti kalau ke rumah saya itu hampir pasti anak-anak itu anak dari panti dan sebagainya itu. Nah, hari pertama itu biasanya juga enak makanan yang cukup, gitu ya. Lalu berikutnya waktu zakat fitrah. Jadi waktu zakat fitrah itu ada yang disebut waktu wajib. Kapan itu? Ya datangnya 1 Syawal. Karena di hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Mas'ud tadi faradha Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lisai minal lagawi warofas batu matan masakin. Jadi Ibnu Abbas dia berkata Rasulullah mewajibkan yang terakhir itu untuk mensucikan orang yang berpuasa. Jadi berarti setelah melakukan puasa. Dari apa? Dari perkataan sia-sia, logam, perkataan perbuatan sia-sia, warofas, juga kata-kata keji, kata-kata yang saru. Ya, kata-kata yang keji, kata yang saru.
Lalu waktu matanil masakin dan untuk memberikan makan orang-orang miskin. Di mana itu di hari raya itu? Maka ketika masuk satu hari raya masuklah waktu wajib untuk zakat fitrah. Berarti malam hari raya. Man ada qabla sholati faqad fahiya zakatu makbula. Siapa yang mengerjakan sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya itu diterima. Waman ada batas sholati fahiya sodakatu minas sodakot. Ini barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, maka dia hanya termasuk sedekah di antara berbagai macam sedekah. Kalau di kampung dulu, hari raya Idul Fitri, hari kedua itu nyanggone Mbah Bayan, nyanggone Mbah Mudin, terus nggawa duit sing diarani fitrah. Ya, karena orang dulu belum ngaji, sehingga nggawa fitrah kibar sholat itu saja juga tidak ditentukan harus seharga 2,5 kilogram beras itu menurut kemampuannya. Maka waktu wajibnya itu. Lalu waktu bolehnya kapan? Waktu bolehnya ya sejak awal Ramadan, karena di hadis Nabi juga disebutkan ya, Faradun Rasulullah SAW ya kata fitri min Ramadan. Ya, jadi Rasulullah itu mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadan. Lalu ketika sahabat tanya an Ali anal bahasa sa'ala Rasulullah fi takjili sodakoti qabla antahulla farokhosalahu fi dzalika. Dari Ali bahwa Al-Abbas bertanya kepada Rasulullah mengenai penyegeraan zakat sebelum waktunya. Maka Rasulullah itu apa? Rasulullah itu memberikan izin, memberikan kemurahan, memberikan keringanan. Berarti boleh dilakukan selama bulan Ramadan, tidak harus menanti waktu datangnya 1 Syawal. Ya, batas akhirnya tadi kapan? Sebelum sholat Idul Fitri. Maka konsekuensinya Bapak Ibu, kalau ada seorang yang meninggal sebelum masuk 1 Syawal, maka tidak wajib zakat fitrah. Ramadan terakhir jam 5 sore kok mati, berarti tidak wajib zakat fitrah. Anak yang lahir sebelum terbenam matahari 1 Syawal, maka wajib zakat fitrah. Jam 5 sore kok anaknya lahir, ini orang yang ada lahir. Lahir bulan Syawal dijenenge Sawaludin. Nah, itu kalau lahirnya itu sebelum matahari terbenam 1 Syawal tidak wajib. Nek setelah matahari terbenam wajib. Wene ibu-ibu sing akhirnya iki mbok ndang metu tole salah tanggal 1 Syawal. Nah, itu. Lalu di hadis lain memang waktu yang dikatakan waktu Abdul itu ya akhir-akhir Ramadan ya. Di hadis lain itu ada di Bulughul Maram itu yukti haladi yakulanaha wa kanu yuktu qabla fitri biyaumin au yaumaini. Lalu di salah satu ini hadis lain. Jadi dari Banu Umar memberikan zakat fitrah pada orang yang berhak menerimanya, mengeluarkan zakat itu sehari 2 hari di hadis Imam Malik itu, atau hari ketiga 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Nah, karena kita itu bentuknya kepanitiaan, tentu boleh saja di bulan Ramadan, sejak awal Ramadan. Di bulan Ramadan, sing penting pembagiannya harus selesai sebelum sholat. Nah, di masyarakat itu kadang-kadang gini, Pak, kalau belum bisa menyalurkan semua gimana kepada yang bersangkutan sampai tangannya.
itu tidak apa-apa. Yang penting bahwa zakat itu sudah akadnya dibagikan pada si A, si B, si C. Karena kita itu bisa jadi zakat fitrah itu harus diantar ke tempat yang lebih jauh, belum tentu kita juga bisa mengantarnya. Sebab orang bayar zakat fitrah itu juga ada yang kadang-kadang kepanitiaan yang mepet. Prakteknya itu ada, mau sholat Idul Fitri itu baru bayar zakat fitrah. Ya itu harus segera dibagikan kepada siapa. Ya, soal nanti mengantarkannya setelah sholat Idul Fitri ya tidak masalah. Ya. Lalu yang berhak menerima. Para Rasulullah SAW ya kata itu rotanis so'in minalabi maromas waktu matanil masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah diwajibkan untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan kotor. Lalu waktu matanil masakin untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka zakat fitrah itu sejatinya hanya diperuntukkan bagi orang miskin. Kriteria miskin itu gimana? Ada istilah fuqara wal masakin. Nek miskin saja dapat, berarti fakir lebih dapat. Itu loh maksudnya. Fakir itu apa? Fakir itu kalau dalam penerjemahan itu, fakir itu orang yang sudah tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, tidak ada yang menanggung hidupnya. Itu fakir. Miskin itu orang yang punya pekerjaan, tapi upahnya itu digunakan untuk keperluan hidup pokok sehari saja, sehari-harian tidak cukup. Udah kok saya kira ngono, desain kalau teknik termasuk miskin apa ora ini? Hati-hati kalau miskin ya. Jadi karena penghasilan itu kan yang dimaksud penghasilan tidak hanya satu tempat, satu sumber itu loh ya. Kalau orang itu sehari semalam bekerja hanya mendapatkan 20.000, sementara dia itu punya anak 3, kira-kira cukup ora dimulai. Yang umumnya uang nggak cukup, 20.000 untuk makan, untuk kebutuhan pokok kan tidak cukup, maka dia termasuk orang miskin ya. Zakat fitrah itu intinya diperuntukkan bagi mereka itu, diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Gitu. Lalu ketika orang miskin itu kenapa diberi supaya di hari raya tidak meminta-minta, di hari raya tidak senang. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau zakat fitrah itu terus akhirnya dijadikan modal kerja, Pak, biar tidak miskin sepanjang hayat, kan itu ya. Boleh sejatinya, jadikan modal kerja boleh. Dengan syarat apa? Di kajian itu syaratnya satu, harus seizin fakir miskin, karena itu hak mereka. Jadi kalau di masjid itu umpamanya ada fakir miskin 10 umpamanya, terus 10 diajak bicara, Bapak Ibu gimana kalau zakat fitrah ini kita bagi rata semua, tapi sebagian dijadikan modal kerja, hari ini bisa untuk 3 orang, tahun depan 3 orang dan seterusnya. Kalau mereka sepakat itu boleh. Lalu kebutuhan mereka, syarat yang kedua, kebutuhan mereka di hari raya itu tercukupi dengan zakat fitrah itu. Jangan sampai diinggo modal beberapa orang tapi miskin yang lain, di hari raya tidak ada yang dimakan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita jangan bayangkan seperti daerah kita monggo sendiri cadangan makan. Dulu itu ya betul-betul orang itu kalau di pagi hari apa yang mau dimakan siang dan sore hari kadang-kadang belum ketemu. Nah, yang dimodalkan itu apa? Yang ketiga yang dimodalkan adalah sisa setelah diberikan pada fakir miskin. Lalu yang keempat, hasil permodalan zakat fitrah digunakan untuk kepentingan fakir miskin juga. Ya, tidak boleh untuk
pengusaha. Lalu pengelolanya kalau memang itu dikata mau dimodalkan ya orang-orang yang terpercaya. Dan ini dimodalkan kepada orang yang fakir miskin tersebut gimana Pak? Umpamanya ini, kan konkret kita itu di lapangan banyak orang-orang pedagang kecil itu terjerat pinjol, terus dimodali apa dengan zakat fitrah supaya dagangannya laris. Tapi kan kenyataannya ini kadang-kadang sekarang itu yang terjadi masalah mental. Dikai modal ngono ki ora dienggo ngembangke dagangane ning dienggo tuku pupur, nganggo tuku benges, tuku baju dan sebagainya. Ini problem masyarakat. Maka memodalkan jadinya boleh, tapi harus dipastikan modal itu terus berjalan. Ya. Itu yang dikelola teman-teman untuk mendampingi pedagang-pedagang ini jalan orang enggak? Coba itu masih jalan enggak? Karena mereka itu kadang-kadang bukan persoalan sekedar tidak punya modal, tapi juga persoalan gaya hidup, persoalan tidak amanah. Ya. Kalau itu bisa ya boleh gitu ya. Lalu ada pertanyaan, Pak, lebih baik diserahkan langsung atau lewat panitia? Dua-duanya bisa. Jadi kita secara pribadi punya hak untuk menyerahkan kepada yang lebih berhak, tapi mungkin akan timbul masalah. Masalah pertama, jangan-jangan kita terus salah niat. Umpamanya kita punya pembantu, ART, terus dengan paringi zakat, fitrah tembungin nyotak kei badan, sangka zakat fitrah itu salah deh. Padha karo wong bayar fidyah diberikan ART-nya, Mbak, saya kasih fidyah istri saya karena mengandung, karena melahirkan, sekaligus ini sebagai THR. Kan namanya sudah salah niat. Juga mungkin ada unsur ya. Juga sangat mungkin akhirnya tidak merata di satu kampung. Kalau orang memberikan sendiri ada orang yang menumpuk dapat dari beberapa tempat, tapi ada yang tidak kebagian. Maka lewat panitia itu saya kira kan lebih bagus. Dengan catatan harus yang jadi panitia orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab direncanakan dengan baik, diserahkan betul terhadap orang yang berhak sebelum Idul Fitri. Jangan sampai di masjid malah masih menumpuk sampai berbulan-bulan. Lalu ketika penyerahan terhadap daerah yang sulit dijangkau itu sekali lagi boleh dilakukan sesudah Idul Fitri. Sebab kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Suatu kesulitan menarik adanya kemudahan. Kesulitan tentang lokasi dan sebagainya. Terus lagi ada yang tanya lagi, Pak, ini membangun masjid untuk orang. Ini ada yang jawab gampang, masjid ini masjid fakir apa ora, ya. Masjid miskin apa ora gitu ya. Jadi kalau untuk membangun masjid, kalau Bapak Ibu di Karanganyar mungkin sudah nggak masalah, tapi di kampung-kampung itu betul loh, ada masjid ini ora iso ngecat tembok masjid, ganti tikar, ganti apa kayak karpet itu kalau tidak infak Ramadan dan infak Idul Fitri termasuk zakat fitrah. Maka kalau seperti ini gimana Pak? Fakir miskin sejatinya itu dibolehkan dengan syarat fakir miskin sekali lagi sudah terjamin kebutuhannya di hari raya. Terus yang kedua, fakir miskin itu mengizinkan juga karena itu hak mereka. Yang ketiga, mayoritas penduduknya memang miskin. Maka saya tadi penduduk masjidnya itu masjid miskin atau masjid kaya. Tapi kalau masjid penduduknya kaya-kaya ya tentu nggak boleh. Apa meneh gue masjid ada tuku AC.
Ya, kan nggak boleh. Butuh jam dinding sing mahal. Tapi kalau yang hal yang urgent yang sangat pokok boleh. Di kampung-kampung itu betul ya, namanya bangun masjid itu saya panggilan betul, kekurangan dana betul. Jadi tapi sekali lagi dari berbagai keterangan tadi intinya zakat fitrah itu dikhususkan, dipentingkan untuk waktu makan lil masakin, memberi makan orang miskin, tidak untuk yang lain. Pilih ngaten, mungkin ada pertanyaan. Badan, nek badan saya kira cukup kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.